Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru masa depan channel, bertemu lagi bersama kami Miss Fenty dan Butias. pada konten kali ini, konten yang sangat tidak kalah pentingnya yaitu tentang asesmen nasional dan bagaimana persiapannya. Kurang lebih dari 2 minggu ke depan akan dilaksanakan asesmen nasional. Kebetulan nih Butias sudah bertemu dengan Ibu Dr. Rahmawati dari Pusat Asesmen Pembelajaran dan bertanya tentang beberapa hal yang sangat penting tentang asesmen. Langsung saja, silakan disimak videonya. Bu Dr. Rahmawati dari Pusmenjar Kemendikbud sangat beruntung beliau bersedia diwawancara di sela-sela waktu beliau yang sibuk. Di luar itu teman-temanku sudah gelisah kata-kata asesmen nasional. Sebetulnya apakah ada yang perlu ditakutkan dengan asesmen nasional ini? Jadi asesmen nasional itu mungkin ditakutkannya karena disebutnya sebagai pengganti ujian nasional. Padahal sebenarnya bukan pengganti ujian nasional. Karena kalau ujian nasional itu dilakukannya di setiap individu siswa ya. Kemudian individu siswa dapat laporan. Kalau asesmen nasional itu justru tidak ada laporan di level individu siswa. Sehingga kalau ada orang tua yang sampai rela membimbelkan anaknya di satu institusi pendidikan, itu rasanya ada hal yang salah. Persiapan itu ada 2 hal ya, ada persiapan substansi, ada persiapan teknis. Kalau persiapan teknis, perlu persiapan. Karena kalau ada siswa nggak terbiasa pakai komputer, tiba-tiba suruh ujian pakai komputer, kaget dong dia. Jadi kalau mau milih itu harus mencet tombol yang mana, ngeklik yang mana, itu kan perlu persiapan. Tapi kalau secara substansi itu yang dikatakan tidak perlu persiapan khusus. Karena apa? Karena yang diukur itu nanti kompetensi mendasar, literasi membaca dan numerasi. Artinya kalau memang dia sudah terbiasa membaca, dan membacanya itu nggak cuma sekedar membaca dan selesai, tapi memastikan apa yang dia baca itu dia paham, dia mengerti, dia mampu menggunakan isi bacaannya itu terhadap hal lain yang relevan dengan dia, yang berhubungan sama dia, ya dapat otomatis literasi membacanya bagus. Begitu juga dengan numerasi. Kalau siswa itu sudah terbiasa melihat angka, bilangan, informasi yang berupa angka-angka, dan informasi itu kemudian dia olah, dia proses menjadi suatu pemaknaan, menjadi sebuah solusi, otomatis numerasinya akan bagus. Jadi tidak perlu persiapan. Jadi kalau boleh ditegaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pelaksanaan asesmen nasional ya. Nah, sebetulnya asesmen nasional itu kan ada tiga komponen, ya, yaitu AKN, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, apakah 3 ini menjadi tugas guru untuk melaksanakan atau bagaimana Bu Wati? Kalau dikatakan sebagai responden, yang jadi respondennya itu yang mengerjakan ketiganya itu siswa, murid. Kalau guru dan kepala sekolah itu hanya jadi responden dari survei lingkungan belajar. Tetapi kalau dikatakan apakah ini gurunya menjadi kewajibannya guru, sebenarnya ketiga hal tersebut menjadi kewajibannya semua stakeholder pendidikan. Karena kan kita sebenarnya tujuannya, kita ngapain sih susah-susah beli buku, ngajarin ini, ngajarin itu, tidak lain dan tidak bukan kan ingin menjadikan anak-anak kita kompetensi dan berkarakter, ya kan? Kemudian supaya berkompetensi dan berkarakter, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kita memberikan iklim belajar yang baik, iklim sekolah yang kondusif, ya, yang memastikan pembelajarannya itu berkualitas. Nah, itu semua sebenarnya apa yang dipotret di survei lingkungan belajar. Jadi sebetulnya siapa yang paling diuntungkan dengan adanya AKN ini? Sebenarnya semua pihak menjadi lebih diuntungkan. Karena yang sebelumnya di ujian nasional hasilnya kan hanya berupa nilai kognitif. Kalau yang sekarang hasilnya itu ada learning outcome-nya,
kompetensi dan karakternya, tapi yang lebih menarik kan ada diagnosanya, inputannya kan dalam bentuk background. Di sekolah itu berapa banyak guru yang pengalaman mengajarnya sudah sekian tahun, berapa banyak guru yang sudah pernah dilatih, berapa banyak guru yang merasa paling sulit itu adalah pemahaman kurikulum, karena ada pertanyaan terkait background dari guru, kepala sekolah maupun siswa. Berapa banyak siswa yang berasal dari keluarga sosial ekonomi tidak mampu. Sehingga bisa jadi dikatakan itu sebenarnya sekolah itu nilainya itu biasa-biasa aja, tapi jadi luar biasa karena hasil segitu itu diperoleh dari siswa yang 70%-nya keluarga ekonominya lemah, guru-gurunya S1 tidak pernah punya akses ke pelatihan. Nah itu menjadi lebih adil, berkeadilan. Atau sebaliknya, dia bagus sih di atas rata-rata sekolah, di atas rata-rata kabupaten kota nilainya, tapi sebenarnya melihat resources yang ada di sekolah itu seharusnya dia bisa jauh lebih dari lagi. Iya. Apakah tidak membuka peluang itu akan mengarah pada sekolah favorit lagi, Bu? Maksudnya lemah, jadi sekolah bukan favorit seperti itu. Jadi favorit tidak favorit itu kan sebenarnya paradigma di masyarakat ya. Dan kebijakan ini kan nggak hanya kebijakan asesmen nasional yang berjalan. Artinya semua sekolah itu kualitasnya sama. Sehingga ketika kualitas semua sekolah sama, orang tua kan mikirnya gampang. Mau di mana saja, karena kualitasnya tadi sama. pada kenyataannya sebetulnya profil ini diperuntukkan untuk peningkatan kualitas sekolah itu dalam hal proses semua sekolah menjadi sama bagusnya. Betul, diharapkannya ke sana. Jadi dengan video ini sekaligus kami menggarisbawahi agar sekolah-sekolah juga menyikapi AKM dengan benar begitu ya, Bu. Nggak pakai cara singkat dan sopan ya. Betul. Berarti harus begini, harus begitu. Betul. Nanti semua guru diminta untuk mempelajari soal numerasi. Jadi mengada-ada ya. Iya, mengada-ada. Terakhir Ibu boleh disampaikan apa harapan Ibu yang ini nanti kan channel kami diharapkan menjadi wadah diskusi, wadah curhat teman-teman guru, harapan dan pesan Ibu untuk teman-teman guru semua di seluruh Indonesia terkait pelaksanaan AKM. Ya, jadi sebenarnya AKM itu hanya salah satu perubahan kebijakan, tapi sebenarnya kebijakan yang berubah itu banyak, kan cuma AKM. Dan di luar dari kebijakan, kondisi kita itu sekarang sedang lagi diubah secara otomatis oleh alam ya, dengan adanya pandemi dan segala macam. Dan kita seringkali mendengar bahwa tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Artinya itu perubahan itu akan selalu terjadi, langgeng. Tetapi ada perubahan yang kita rasakan lambat, ada perubahan yang kita rasakan cepat. Sekarang ini perubahan itu cepat sekali, jadi banyak sekali perubahan. Nah, perubahan itu kan memerlukan adaptasi. Seringkali banyak guru yang mengeluh, susah banget, harus begini, harus begini. Ya namanya berubah itu memang tidak mudah. Jadi memang sekarang itu masanya masa-masa kolaborasi, berbagi konten, berbagi konsep, berbagi kepemilikan, sharing itu sampai saat sekarang ini tuh kayak masa-masanya sedang diguncang. Jadi melundurkan egoisme bahwa saya yang paling hebat itu udah nggak bisa lagi. Sudah bukan masa Hebat bersama, maju bersama. Kalau saya hebat, saya sharing, maka orang lain yang hebat akan sharing ke saya. Akhirnya kita semua jadi hebat bersama-sama. Jadi luar biasa. Kolaborasi. Terima kasih banyak Bu Wati atas waktunya. Terima kasih juga sudah bersedia berbicara. Baik teman-teman, demikian tadi wawancara dengan Ibu Wati dari Pusmenja. Hasil AKM berupa profil satuan pendidikan dengan sebijak mungkin, tidak untuk disalahgunakan sebagai sekolah favorit atau tidak, tetapi bagaimana ini dapat dimanfaatkan sebagai perbaikan proses pembelajaran. Stay tune di channel Guru Masa Depan. Sampai ketemu lagi.